Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlintang Wibaide Agustin dengan nomor NIM 2003106039 dan kelas PIAUD 2B. Di sini saya mau menerangkan tentang ragam dan fungsi bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana atau cara, situasi, bidang pemakaian, dan daerah asal penuturan yang berbeda-beda. Berikut adalah macam-macam ragam bahasa Indonesia. 1. Ragam pandangan penutur. Ragam pandangan penutur itu ada dua, daerah atau logat dan pendidikan. Untuk daerah atau logat adalah logat daerah paling kentara tata bunyinya, ciri khas yang meliputi tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa, membangun aksen yang berbeda-beda. Untuk yang pendidikan adalah ragam bahasa ini memungkinkan perbedaan yang jelas antara yang berpendidikan formal sama yang tidak formal. Yang kedua, ragam bahasa dalam jenis pemakaian. Itu ada 5. A. Hukum, B. Bisnis, C. Akademik, D. Bahasa, E. Sastra. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pokok persoalan yang dibicarakan. Dalam membicarakan pokok persoalan yang berbeda-beda ini, kita pun menggunakan ragam bahasa yang berbeda-beda. Ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan agama berbeda dengan ragam yang digunakan dalam lingkungan hukum, dalam lingkungan bisnis, dan dalam lingkungan akademik, maupun dalam lingkungan bahasa dan sastra. Bahasa yang digunakan dalam lingkungan politik berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan ekonomi dan perdagangan. Yang 3, ragam bahasa situasi. Ragam bahasa situasi ini ada 2, resmi dan tidak resmi. Untuk bahasa yang resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam suasana resmi, dalam urusan dinas, sidang pengadilan, dan sebagainya. Ciri-cirinya yaitu digunakan di situasi resmi, nada bicara cenderung datar, kalimat yang digunakan kalimat lengkap. Untuk ragam bahasa di situasi tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam suasana tidak resmi, misalnya surat pribadi, surat untuk keluarga, atau yang berbentuk lisan, contoh dalam percakapan sehari-hari. Ciri-ciri ragam tidak resmi yaitu digunakan dalam situasi tidak resmi dan sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Yang keempat, ada ragam bahasa cara berkomunikasi. Itu ada 2, A. Lisan, B. Tulis. Untuk yang lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap sebagai unsur dasar dan komunikasi terjadi secara langsung atau bertatap muka, sehingga terkait oleh kondisi, situasi, dan waktu. Untuk yang B, yaitu tulis, adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan dengan huruf sebagai unsur dasarnya, jadi komunikasi yang terjadi tidak secara langsung. Dan kemudian ada fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai 2 fungsi, yaitu umum dan khusus. Berikut adalah fungsi bahasa Indonesia secara umum. A. Lambang kebanggaan nasional. B. Lambang identitas nasional. C. Alat pemersatu bangsa. D. Alat penghubung antar daerah dan budaya. Dan kemudian ada fungsi bahasa secara khusus. A. Bahasa resmi negara. B. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. C. Alat penghubung pada tingkat nasional. D. Alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.